warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jejak Dua Kaki. Kembali lagi bersama gua Tora yang akan menemani teman-teman semua untuk membahas tentunya topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh netizen ataupun K-popers semua, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, pada kesempatan ini gue akan bahas terkait kabar-kabar yang hot news lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, ada dua hal yang mau gue sampaikan. Seperti biasa, yang pertama adalah jangan lupa untuk subscribe channel Jejak Dua Kaki, like, share, dan komen di setiap postingan-postingan gue. Serta jangan lupa untuk jaga kesehatan, taat prokes COVID-19, serta tetap berarti untuk diri lo sendiri serta lingkungan sekitar, dan tetap melangkah apapun yang terjadi, karena langkahmu hari ini akan menjadi ceritamu untuk esok hari. Baiklah, nggak perlu berlama-lama lagi. Sesuai dengan judul video pada kali ini, gue akan menyampaikan topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh netizen K-popers di seluruh dunia. Kabar pertama datang dari salah satu The Big Three agency di Korea. Siapa yang nggak kenal dengan JYP Entertainment? Ya, semua orang K-popers gue yakin pasti tahu dengan salah satu agensi ini, karena agensi ini sudah cukup melahirkan atau menelurkan grup-grup baik girl band maupun boy band yang sangat booming dan meledak di pasaran. Nah, kenapa kok kabar dari JYP ini cukup hangat diperbincangkan? Karena JYP ini diduga akan merilis atau mendebutkan grup baru, karena sudah dirilis dalam bentuk siluet anggota girl group baru. Wow, netizen ini sangat super excited mendengar atau melihat kabar terbaru ini. Maka dari itu muncul berbagai opini dari netizen yang mereka punya berbagai anggapan terhadap girl group yang akan didebutkan oleh JYP ini. Nah, sesuai dengan kabar yang beredar, debut girl group ini akan dilakukan pada Februari 2022. Masih cukup lama sih, tetapi netizen sudah nggak sabar untuk mengetahui lebih lanjut informasi terkait kabar girl group baru tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa JYP ini terakhir mendebutkan grup pada 3 tahun terakhir, yaitu ITZY, ya, pada Februari 2019. Benar-benar 3 tahun ya nanti pada saat debut girl group yang baru itu. Nah, girl group yang baru ini akan dikelola oleh divisi 4 yang dipimpin oleh Lee Ji-young, Direktur Eksekutif Wanita pertama di JYP Entertainment. Ada 3 poin utama yang bakal gue sampaikan sesuai dengan perbincangan dari para netizen. Ini sudah gue rangkum ya, udah gue research dan gue kemas menjadi 3 poin utama. Poin yang pertama adalah dari sisi siluetnya. Netizen Korea ini ingin atau menginginkan grup baru seperti Miss A dan punya single hit seperti Goodbye atau Hush. Karena mereka kan punya ekspektasi yang cukup tinggi, maka dari itu mereka menyampaikan keinginannya itu. Nah, ada juga netizen Korea yang berkeinginan bahwa girl group yang didebutkan itu harus memiliki penampilan yang mewah dan seksi. Nah, seksi yang seperti apa nih? Nah, gue juga nggak terlalu paham ini yang dimaksud seperti apa. Tapi nanti ketika ada kabar baru, gue pasti akan info selanjutnya. Poin yang kedua ini ada kaitannya dengan poin pertama, siluet tadi ya. Karena ada 2 kubu netizen yang menganggap siluet itu mirip seseorang. Nah, kubu yang pertama itu mengatakan bahwa gambar yang sudah diposting dalam bentuk siluet itu mirip Ryujin ITZY. Nah, tapi
kalau kalian lihat sendiri memang rada-rada mirip sih, tetapi kita kan belum tahu ya yang sebenarnya seperti apa. Nah, kubu yang kedua ini menganggap itu jelas bukan Itzy. Maaf, maksudnya bukan Ryujin Itzy ya, karena kubu yang kedua ini beranggapan bahwa rambutnya Ryujin ini sudah tumbuh cukup banyak sehingga tidak mirip dengan Ryujin. Maka dari itu, kubu yang kedua itu beranggapan bahwa itu adalah orang yang berbeda karena akan dilakukan debut girl group yang baru. Poin selanjutnya, yaitu poin ketiga, adalah berkaitan dengan nama grup yang akan didebut oleh JYP. Nah, pada bulan Maret, JYP ini ketahuan sudah mendaftarkan merek dagang baru dengan nama Squad. Ya, dengan huruf A itu diganti angka 4 ya. Nah, belum lama atau beberapa hari yang lalu, penggemar ini masuk ke akun SNS resmi milik JYP_official dan ditemukan adanya email yang tertaut pada akun berawalan huruf S dan Q. Nah, ini semakin menguatkan dugaan bahwa nama yang akan didebut itu adalah Squad. Tapi kita nggak perlu berpikir terlalu keras ya, karena kita tunggu aja nanti namanya apa dan grupnya seperti apa. Nah, tapi netizen ini justru mempertanyakan kenapa kok justru nama JYPN yang di launching atau yang dikenalkan. Padahal netizen ini malah justru lebih tahu, bahwa bukan lebih tahu sih, tapi sudah mengetahui beberapa hal bahwa ada nama Squad yang diduga menjadi identitas dari girl group tersebut. Nah, gua tadi kan menyampaikan ada angka 4 sebagai pengganti huruf A ya. Itu menunjukkan bahwa kemungkinan ada 4 member dari girl band yang akan didebut di bulan Februari 2022 tersebut. Tetapi kita juga belum tahu. Nah, ini ada informasi yang cukup unik ya. Ini belum debut, tetapi ada pre-order terkait edisi terbatas dari album debut girl group Rookie yang dirilis Februari 2022. Ini mencapai 40.000 pre-order dalam waktu yang hanya 5 hari. Ini sih keren parah ya, luar biasa banget karena baru 5 hari itu pre-ordernya udah mencapai angka yang sefantastis itu. Oke guys, gue tadi udah menyampaikan beberapa kali bahwa girl group ini akan didebut pada bulan Februari tahun 2022 ya. Nah, maka dari itu ini sudah terdengar sangat ramai siapa saja yang diduga akan mengisi line up girl group baru JYP Entertainment tersebut. Nama yang paling lumayan terkenal atau maksudnya lumayan banter terdengarnya adalah yang pertama Lily M. Lily Jinmoro ini lahir pada tahun 2002. Nah, ini merupakan mixed blood Korea Australia. Ini juga salah satu kandidat yang paling terkenal karena pernah mengikuti K-pop star dan mengisi OST drama Orange Marmalade ya. Ini sudah bukan rahasia umum lagi kalau Lily itu memiliki paras yang sangat cantik dan sangat terkenal di Korea sana. Untuk nomor 2-nya adalah Ahyuna. Ahyuna ini sudah cukup terkenal juga karena sudah beberapa kali mengikuti ajang ataupun kegiatan ya. Finalis Nizi Project dengan ranking ke-6 ini lahir pada tahun 2004 dan merupakan berkebangsaan Korea dan Jepang. Dia juga merupakan artis cilik dan model yang sudah berkecimpung atau menggeluti bidang tersebut beberapa tahun di Korea. Untuk yang ketiga adalah Haewon. Menurut rumor, dia merupakan kandidat terkuat untuk menjadi visual dan lead vokalis girl group yang akan didebut pada tahun depan ini. Dia lahir pada tahun 2003 dan merupakan salah satu trainee yang paling cantik di girl group yang gadis keempat yang diduga akan mengisi formasi girl group yang baru ini adalah Hayul.
gadis yang lahir pada tahun 2003 ini memang informasinya tidak terlalu banyak di sosial media maupun di internet ya. Gue hanya mengetahui bahwa Hayul ini pernah mengalami cedera saat menjalani showcase. Wanita kelima yang diduga akan mengisi line up girl group tersebut adalah Yoonjin. Yoonjin sudah trainee di JYP Entertainment selama 6 tahun, waktu yang cukup lama untuk menggembleng kemampuan Yoonjin baik dari segi menari ataupun bernyanyi. Gadis yang lahir tahun 2004 ini juga pernah menjadi model loh, model untuk MV Nikon 2PM dengan judul MV-nya Lucky Charm. Nah, sudah berpengalaman juga ya di depan kamera. Nah, untuk gadis yang keenam adalah Gyujin yang lahir pada tahun 2003. Dia ini juga selalu mendapat pujian pada saat showcase berlangsung karena dia selalu berhasil membuat penonton terpukau dengan penampilan dari Yoonjin. Nah, itu dia guys, 6 gadis yang diduga kuat akan mengisi line up utama girl group yang akan didebut oleh JYP Entertainment tahun depan. Untuk kedepannya kita lihat aja nanti seperti apa kondisi kenyataannya yang akan diumumkan atau dikonfirmasi oleh agensi tersebut. Hot news selanjutnya datang dari salah satu girl band yang sangat terkenal di Korea sana maupun di negara lain ya, yaitu Secret Number. Nah, para fans yang dinamai Loki ini mereka protes. Nah, protesnya kenapa? Nah, ini gue bakal sampaikan selanjutnya. Protesnya kepada agensi Fine Entertainment. Nah, tujuan protesnya apa sih sebenarnya? Karena para fans ini menganggap bahwa tidak ada kejelasan untuk Secret Number sejak mereka comeback 9 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Oktober 2020 dengan Got The Boom. Nah, mereka juga meminta perlakuan yang lebih baik untuk sang idola mereka karena mereka menganggap bahwa perlakuannya ini rada berubah ya, atau nggak sebaik sebelumnya. Nah, mereka juga menyoroti ada satu atau beberapa hal penting ya, karena sebelumnya Secret Number ini cukup interaktif di sosial media, khususnya fanats. Nah, sekarang tapi mereka kurang interaktif nih, padahal sebelum-sebelumnya mereka sering berkomunikasi dengan para fans melalui aplikasi tersebut. Maka dari itu muncullah tagar yang cukup trending di Twitter, yaitu Save Secret Number. Lebih parahnya, Fine Entertainment ini juga jarang posting terkait kegiatan ataupun aktivitas dari Secret Number maupun member-membernya. Kalau kalian lihat, aktivitas postingan ini terakhir 2 minggu yang lalu kurang lebih. Nah, tetapi sampai sekarang Fine Entertainment ini belum ada tanggapan terkait protes yang dilayangkan oleh Loki. Untuk para Loki, marilah kita berharap dan berdoa semoga Secret Number ini baik-baik aja ya, tidak akan terjadi hal-hal yang buruk atau yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Info hangat selanjutnya datang dari salah satu boyband terbesar di Korea maupun di dunia ya, yaitu BTS. Nah, kenapa kok ini cukup diperbincangkan oleh netizen? Yaitu karena lagu Butter ini diduga plagiat dari game Nintendo Monster in My Pocket. Lagu yang berjudul Towering Catastrophe ini diciptakan oleh duo komposer Jepang, yaitu Kozo Nakamura dan Hiroshi Takehashu. Nah, mereka menyampaikan juga bahwa game ini dirilis pada tahun 1992. Cukup tua ya, seumuran sama saya nih, gitu. Nah, tudingan ini sebenarnya bukan dari komposer tersebut, tetapi disebarkan oleh netizen Korea di internet dan sosial media. Akhirnya, komposer tersebut atau dua komposer itu buka suara melalui pernyataan blogging di blog mereka. Mengutip dari portal berita All K-pop, komposer ini mengomentari adanya artikel di Wow Korea tentang plagiarism. Nah, di artikel tersebut ada pernyataan musiknya hampir sama, ini lebih dari sekedar sampling.
Tetapi dua komposer tersebut tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang ada di portal tersebut ya. Makanya mereka jadi bingung kenapa kok bisa-bisanya ada pernyataan tersebut di berita. Nah, maka dari itu dia melakukan konfirmasi ya, maksudnya selanjutnya dia juga menyatakan bahwa tidak mengetahui atau belum mendengarkan lagu Butter, tetapi dia mengakui kalau dia mengetahui BTS. Nah, maka dari itu selanjutnya dia mendengarkan lagu tersebut dan menganggap bahwa ini sebuah kebetulan karena dia juga tidak memiliki hak cipta atas lagu Towering Catastrophe. Tetapi dia hanya memiliki hak cipta pada pengembang game Konami maksudnya. Nah, maka dari itu dia tidak melanjutkan kasus ini atau tidak membawa lebih lanjut konflik tersebut ya. Nah, jadi kita tidak perlu membesar-besarkan lagi ya terkait perdebatan ataupun dugaan plagiarisme lagu Butter itu, karena dua komposer Jepang pun sudah tidak mempermasalahkan atau sudah memberikan pernyataan dan penjelasan terkait isu tersebut. Oke guys, sekarang kita pindah ke pembahasan selanjutnya yang dimana topik ini sedang ramai diperbincangkan oleh netizen dan K-popers di seluruh dunia. Meskipun kejadiannya ini sudah beberapa tahun yang lalu ya, maksud saya kejadian Jessica Jung keluar dari SNSD. Otomatis ketika salah satu member keluar, member yang lain akan merasa sedih. Itu pun yang diungkapkan oleh member lain yang mereka merasa sangat sulit ketika harus melepas kakak Crystal Jung, sebutan untuk Jessica Jung. Nah, pada saat sebelum Jessica keluar, dia meninggalkan pesan untuk sang leader ketika SNSD merilis Photobook Paradise di Phuket pada tahun 2011. Tiap personil dari SNSD itu mereka menulis pesan untuk member yang lain serta untuk penggemar mereka. Kalau kita amatin ya guys ya, pesan dari Jessica untuk Taeyong ini terbilang paling manis ya dibandingkan pesan yang lainnya. Karena Jessica ini mengkhawatirkan kondisi kesehatan dari Taeyong yang dia sering mengalami sakit kepala. Nah, ini sedikit gue cuplik pesan dari Jessica ya. Taeyong, kamu bilang kamu merasa sakit kepala setiap hari dan aku khawatir kalau kamu menderita migrain atau karena stres atau mungkin yang lainnya. Nah, pesannya kan cukup perhatian ya milik Jessica untuk Taeyong ini. Nah, semenjak itu Jessica ini lebih perhatian ke Taeyong dan berharap baik-baik saja terkait kondisi kesehatan Taeyong. Jessica juga memberikan saran terkait makanan yang harus dikonsumsi oleh Taeyong. Jessica mengatakan, perbanyak makanan-makanan untuk kesehatan. Aku tidak tahu rasa sakit itu, tapi aku berharap kepalamu tidak sakit lagi. Nah, itu yang dikatakan Jessica ya. Nah, lanjut lagi nih, Jessica mengatakan, saat melihatmu terluka, aku juga merasakan sakitmu. Yang terpenting, Taeyong sehat selamanya. Kami mencintaimu. Nah, pesannya kan sangat manis ya dari Jessica untuk Taeyong. Meskipun tidak diucapkan secara langsung, otomatis K-popers dan netizen yang membaca akan merasa sedih karena mereka menganggap pesan ini benar-benar dari hati dan menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan yang manis dan dekat serta penuh perhatian. Nah, itu dia guys, berita yang sedang hangat diperbincangkan terkait SNSD ya. Kita berharap untuk Taeyong supaya dia sehat-sehat terus serta untuk member-member yang lain. Begitu juga gue berharap untuk para K-popers, semoga kalian sehat terus dan terhindar dari penyakit ataupun kondisi yang tidak kita inginkan. Baiklah, terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jaga terus kesehatan kalian dan tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.